cornernya kebuka dikit, jadi langsung dihajar deh sama Bang Messi ya. Meskipun jalannya santai sih kayak Bang Messi tadi ya. Nah bener ini nih, sekalinya pegang bola langsung bikin back pada panik semuanya. Wah, tapi ngomong-ngomong, Piala Dunia 2026 ini tuh kayaknya yang terakhir deh. Bisa lihat legenda sepak bola. Lionel Messi terakhir, Ronaldo, Modric, Neymar. Ya, legenda sepak bola di zaman mereka bener-bener terakhir nih di panggung dunia. Aduh, ini pasti harus nonton sih nanti bulan Juni sama Juli. Nah, kalau ngomongin tentang legenda sepak bola, ini pasti konsistensi latihan mereka udah bukan main. Jaga stamina, teknik sepak bola. Aduh, pemirsa, ini sih bukan lagi kelas yang ecek-ecek. Mereka udah legenda kelas dunia. Kalau kita pengen tahu bagaimana paling tidak cara-cara yang baik deh untuk menjaga kebugaran fisik, kemudian berteknik dalam sepak bola. Langsung aja yuk kita tonton. Ini dia coaching klinik bersama TVRI Jawa Tengah. Wih, rame banget nih di TVRI Jawa Tengah. Semangat banget sih pada pengen datang coaching klinik kedua yang diselenggarakan dalam rangka Piala Dunia 2026. Ternyata nih para pelatih dan pemain dari 3 sekolah sepak bola SSB ternama di Jawa Tengah datang dengan warna klubnya masing-masing untuk ikut coaching klinik yang kali ini mengangkat tema Understand Your Player atau mengenali pemain Anda. Jangan salah ya, acara ini bukan cuma soal strategi di lapangan atau cetak gol semata kayak Bang Messi tadi. Para peserta diajak memahami lebih dalam tentang karakter, potensi, hingga kebutuhan tiap pemain agar proses pembinaan bisa berjalan lebih efektif. Nah, kira-kira apa saja yang dibahas dalam coaching klinik kali ini? Dan seberapa penting sih mengenali pemain sebelum menyusun program latihan? Nah, kita simak nih bimbingan dari Coach Irfan kali ini. Oke, kemudian nanti di sini ada game sekitaran 5 atau 10 menit. Habis ini kita sudah masuk lagi ke grup. Yuk, ada yang mau game? Mau? Lawannya kakak-kakak mau? Nggak takut? Nggak takut, luar biasa. Itu ada yang tim lagi, tapi nggak takut ya? Ampun Bang Messi, siapa sih yang gak deg-degan kalau tanding bola? Karena mental kita sebagai pemain kadang udah ciut duluan. Fisik sih udah prima, skill udah jago lah ya. Tapi soal mental ini loh, yang perlu dilatih bahkan sampai diajak coaching klinik. Nah, sama Coach Irfan hari ini, materi dibagi jadi outdoor dan indoor. Materi di outdoor adalah pemanasan dribbling bola, passing ke teman, serta strategi tiki-taka, di mana jarak antar pemain sangat rapat, umpan-umpan pendek dilakukan dengan rapi seperti ini nih. Dan dribblingnya seperti apa, kakinya seperti apa, pandangannya seperti apa, dan nanti pakai kaki bagian dalam atau kaki bagian luar. Kemudian ada passing. Passing yang benar itu seperti apa, atau pakai kaki bagian dalam, atau punggung kaki, atau bagian luar. Di akhir sesi outdoor ada fun game, kita nonton yuk. Balik pertandingan saudara-saudara mampu ditepis. Counter attack, coba berlari cepat. Kerahkan semua tenaga, harta, tahta, dan sertifikat tanah. Dibayang-bayangi oleh pemain dengan napas Senin Kamis cuma Sabtu libur. Tak mampu mengejar, pemain ini telah jago dalam bidang lari dan kenyataan lari dari tanggung jawab. Apa akhir dari serangan balik ini? Balikin aja ke orang tuanya. Hayo, siapa yang mendadak lupa semua teknik begitu ketemu bola? Padahal dalam sepak bola tidak semua pemain harus fokus mengejar bola loh. Salah satu teknik yang sering digunakan adalah covering atau sering disebut dengan teknik keroyokan. Namun keroyokan di sini tentu ada aturannya loh. Kata Coach Irfan, pemain yang paling dekat dengan lawan bisa melakukan tekanan atau pressing untuk mempersempit ruang gerak.
Sementara pemain lainnya harusnya bertugas menutup jalur operan dan mengamankan area sekitarnya biar nggak kena umpan. Segini dulu sesi outdoor kali ini, dan setelah ini akan ada sesi indoor tetap bareng Coach Irfan. Jangan kemana-mana, tetap di Kardio Kabar Dunia Olahraga. Coach WhatsApp nih. Alah, kalau coach mah tinggal bilang siap aja. Tapi kalau mau jadi atlet kan gak boleh asal begitu ya. Attitude, disiplin. Nanti aku jadi gini-gini aja jadi atletnya. Pemirsa, kalau pengen tahu gimana cara jadi atlet yang baik, kita lihat yuk kedisiplinan latihan dari para atlet-atlet berikut ini. Materi dari Coach Irfan ini luar biasa loh. Banyak anak yang mungkin awalnya cuma seneng main bola, tapi setelah mendengar perjalanan dan wejangan dari Coach Irfan, jadi sadar kalau jadi atlet itu bukan cuma soal cetak gol atau viral di media sosial. Apalagi kalau sudah diingatkan perjuangan orang tua, rasanya pasti ambyar. Soalnya sekolah sepak bola itu tidak murah. Ada biaya latihan, perlengkapan, transportasi, sampai waktu yang dikorbankan orang tua demi mendukung anaknya mengejar mimpi. Dan mimpi itu memang besar. Banyak anak-anak yang bercita-cita menjadi pemain timnas Indonesia seperti Rizky Ridho dengan penghasilan yang diperkirakan mencapai 2 hingga 7,3 miliar per tahun. Ada Jordi Amat yang nilainya bisa mencapai 1,6 hingga 2,3 miliar per bulan. Kemudian Pratama Arhan yang kontraknya pernah disebut ada di kisaran 9 sampai 10 miliar per musim. Serta Rahmat Irianto yang juga memiliki nilai kontrak miliaran rupiah per tahun. Sekarang dia sudah gajinya miliaran, sekarang mainnya di Thailand. Jadi apa yang perlu dari kita? Yang perlu dari kita adalah kita membawa nama punggung siapa? Beto dari mana? Papua, dari Papua Tengah. Jabriel dari mana? Magelang. Dari Magelang. Yang ini insya Allah dari lokal. Tapi Coach Irfan mengingatkan jangan pernah sombong hanya karena bermimpi dan menjadi pemain timnas. Sebab sukses di lapangan itu penting, tapi sukses di luar lapangan jauh lebih penting. Makanya pemain-pemain yang berjiwa besar, pemain-pemain yang mempunyai attitude baik itu lebih lama main sepak bola daripada teknikal atau populer yang cepat. Ada pemain kita, angkatan kita yang hanya naik terus selesai. Di Indonesia banyak pemain timnas hanya 1 tahun 2 tahun sudah selesai karena mereka tidak bisa menjaga lingkungannya, karena mereka tidak menjaga kedisiplinannya, karena mereka tidak menjaga bahwa sepak bola adalah umurnya hanya seumur jagung. Sepak bola adik minta maaf sekali umur hanya 35 tahun selesai. Nah, makanya dari rentangan 15 tahun ini kita harus bisa berubah lebih banyak. Namun, ada loh pemain yang memiliki attitude baik sehingga mampu bertahan jauh lebih lama. Contohnya adalah Lionel Messi. Selain kemampuan bermain yang luar biasa, Messi juga memiliki kualitas khusus di luar sepak bola loh. Mulai dari disiplin latihan untuk menjaga kondisi fisik dan konsistensi performa, mental kompetitif saat menghadapi tekanan, kerendahan hati, profesionalisme dalam menjaga pola hidup, hingga ketekunan sejak kecil saat menghadapi gangguan hormon pertumbuhan sebelum akhirnya menjadi salah satu pemain terbaik dunia. Nilai-nilai seperti inilah yang ditanamkan kepada para pemain muda. Salah satunya Caesar Akbar, putra dari Dwi Setiawan atau sebutannya Coach Londo. Selain menjadikan sang ayah sebagai role model,
Akbar juga mengidolakan striker timnas Indonesia, Oleh Romeni. Setiap momen itu pasti berbeda-beda. Kalau teknik kita bisa ajari, fisik kita bisa latih, setiap harinya kita ada latihan atau setiap minggu kita ada program fisik, kita ada cross country, fisik pasti terbenahi. Tapi kalau untuk mental ini agak susah kita untuk melatih anak-anak. Menurut Coach Irfan, ada 5 hal yang harus dimiliki pemain agar berkembang secara maksimal, yakni kompetensi atau kemampuan bermain, kesesuaian diri dan pengembangan diri, koneksi, mentalitas, serta karakter. Pengembangan kompetensi pun harus disesuaikan dengan usia pemain. Pada usia 6-9 tahun, anak berada pada fase kegembiraan atau menikmati permainan. Usia 10 hingga 13 tahun merupakan fase pengembangan skill. Sedangkan usia 14 hingga 17 tahun menjadi fase implementasi skill menuju level elite yang nantinya diukur melalui berbagai performance test. Untuk di SSB itu targetnya bukan prestasi, ya menang bukan. Itu kalau di SSB itu anak harus senang, harus tahu sepak bola itu kayak gimana tekniknya. Targetnya bukan prestasi atau juara. Ayo, latihan yang banyak ya. Passing, dribbling, kontrol bola, dan positioning itu udah harus di luar kepala lah ya. Karena semua penggemblengan dasar itu sudah harus tuntas di SSB. Kalau pondasinya kuat sejak sekarang, mungkin saat dipanggil tim elit akademi profesional atau timnas Indonesia yang latihannya makin padat, intensitasnya juga makin tinggi, gak kaget. Emangnya gimana sih para pemain muda ini menjalani proses latihan mereka? Yuk, dengerin ceritanya. Saya sendiri ritualnya pasti berdoa sama minta restu dari orang tua. Kalau menurut saya pribadi, saya nggak ada bakat alam, hanya ngandalin kerja keras saja, Kak. Nah, kalau jadi penonton sih gampang ya. Kadang kita cuma gampang ngomennya. Nendang aja kok susah sih? Harusnya kan tadi gol. Padahal menjadi atlet itu ternyata nggak semudah yang kelihatan di lapangan loh. Mereka harus jaga pola makan, latihan rutin, sampai jaga motivasi biar tetap latihan. Makanya kalau tim kesayangan kita kalah jangan langsung rusuh ya. Karena kalau sampai terjadi kericuhan, nanti pertandingan berikutnya digelar tanpa penonton dong. Kasihan kan yang bergantung hidupnya dari banyak pertandingan jadi sepi. Nah, ngomong-ngomong soal mental nih, gimana sih para pemain muda menjaga semangat mereka? Ya semangat, ditambah sendiri aja latihannya. Terus jangan tanya kurang lebihnya, kita ke pelatih aja. Menang kalah nggak apa-apa, yang penting kita ngambil pengalamannya aja. Ngomong-ngomong tentang kurikulum Villanesia nih, lengkap sih sebenarnya, banyak taktik bermain, fisik, mental, dan karakter. Tapi pada praktiknya, kurikulum juga terus berkembang mengikuti kebutuhan pemain dan perkembangan sepak bola modern loh. Gak terpaku lagi pada formasi tertentu kayak 5-3-2, 4-4-2, atau 4-3-3 saja. Biasanya, tiap pelatih punya cirinya sendiri menyempurnakan metode latihannya sesuai dengan karakter pemain yang dimiliki. Seminggu ada 3 kali, hari Rabu, Jumat, sama Minggu. Latihannya passing sama kontrol. Kalau udah coaching klinik gini kan jadi mateng ya. Kita latihan keras kayak gini bukan sekedar biar jadi pemain yang dipinang klub besar, dibeli sama akademi terkenal, tapi lebih daripada itu, sepak bola mengajarkan tanggung jawab. Karena memang pada akhirnya gak semua pemain akan jadi pesepak bola profesional loh. Tapi mereka bisa jadi pribadi yang lebih berkat nilai-nilai yang mereka pelajari di lapangan. Jadi ketika nanti sukses datang, karakter baik sudah terbentuk lebih dulu. David mau nyanyi apa? Enggak. Oke, thank you karena waktunya
sudah mepet. Terima kasih, tepuk tangan buat kalian semua. Jadi lihat poin of view-nya adalah bagaimana untuk di fase grassroots akuisisi skill itu jangan sampai teknik dasar itu dilupakan, jangan sampai teknik dasar itu salah penanganannya dan lain sebagainya. Nantinya mereka ini akan ke fase di penampilan kalian dengan baik. Jadi yang dasar-dasar kayak gini adalah yang paling penting. Terus kemudian jadi pemainnya baik di luar. Jadi kalau apapun itu diperhatikan dengan baik. Insya Allah nantinya ke depan menjadi lebih baik. Thank you, Mas Hasan. Oke, tepuk tangan dulu untuk seluruh peserta coaching gini dan coach Firman. Terima kasih coach. Ya, asisten pelatih pernah mengisi coaching klinik sepak bola. Wah pemirsa, kelihatan ya dari sini bangga banget deh Maggie menyaksikan para masa depan sepak bola Indonesia. Tuh. Mereka pada masih kecil-kecil ada udah jagoan banget untuk ngegolin ataupun mengontrol bola. Gimana kalau mereka habis ini latihan terus? Itu mereka pasti nggak kalah sama Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan legenda-legenda sepak bola dunia lainnya. Nah, sekian dulu untuk episode kali ini. Dan jangan lupa untuk menyaksikan Piala Dunia 2026 hanya di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Maggie pamit, salam kardio, kabar dunia olahraga. Olahraga.